Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen atau bilangan berpangkat. Definisi eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi eksponen itu disebut juga dengan bilangan berpangkat. Secara definisi, jika A adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif, maka a pangkat n menyatakan hasil kali bilangan a sebanyak n faktor dan ditulis dengan a pangkat n sama dengan Oke, a pangkat n sama dengan a kali a kali a kali a kali a sebanyak n faktor. Contoh 1. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Contoh yang kedua, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Ini secara definisi. Lalu bagaimana dalam bentuk umumnya? Bentuk umum dari bilangan berpangkat atau eksponen. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan B, di mana A itu disebut dengan bilangan pokok, tetapi A tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan N disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen, B adalah bilangan hasilnya. Contohnya bagaimana? 2 pangkat 5 diartikan sebagai 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. 2 kali 2 hasilnya 4, kalikan 2 8, kalikan 2 16, kalikan 2 32. Di mana nilai dari bilangan pokoknya bernilai 2, eksponennya atau bilangan pangkatnya 5 dan hasilnya 32. Contoh yang kedua, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Hasilnya adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 hasilnya adalah 81. Di mana bilangan pokoknya adalah 3, eksponennya 4, sedangkan hasil adalah 81. Nah, contoh yang ketiga, 4 pangkat n sama dengan 64. Di sini kita ketahui bilangan pokoknya berapa? 4, eksponennya adalah n, dan hasil bilangan berpangkatnya adalah 64. Coba berapa nilai n-nya? Tentu Anda bisa mengetahui. N itu nilainya adalah, ya betul, nilainya adalah 3. Kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini kita berangkat dari masalah-masalah tertentu saja ya. Kasus yang pertama, ini akan mendapatkan sifat yang pertama. Tapi ini bukan pembuktian ya, hanya memudahkan untuk mempelajari tentang sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Yang pertama, untuk 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 2, kita ketahui 2 pangkat 5 itu kalau 2 pangkat 5 berarti kan 2-nya dikalikan 2 sebanyak 5 faktor. 2 pangkat 2 itu sebanyak 2 faktor. Kalau 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 sebanyak 5 faktor, dan 2 pangkat 2 sebanyak 2 faktor, kalau kita jadikan 1, tentunya 2 kali 2-nya sebanyak 7 faktor, menjadi 7 faktor. Dengan demikian, 7 itu dari mana? Ya 5 ditambah 2. Jadi kita bisa menyimpulkan sifat yang pertama ketika ada suatu bilangan pokok A sama-sama bilangan pokok A, di pangkat A pangkat P dikalikan A pangkat Q, itu hasilnya adalah A pangkat P ditambah Q. Jadi pangkatnya itu dijumlahkan kalau dikalikan. Dalam hal ini tentunya harus kita ketahui bilangan pokoknya harus sama ya. A sama A. Kalau 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Jadi kalau ada 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 2, artinya 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 2, ya 4 pangkat 5 ditambah 2, hasilnya 4 pangkat 7. Seperti itu. Kalau 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 9, ya 3 pangkat 3 tambah 9, 3 pangkat 12. Itu sifat yang pertama seperti itu, pangkatnya dijumlahkan. Untuk kasus yang kedua, pembagian. Kalau tadi sifat yang pertama perkalian, yang kedua adalah pembagian. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 5 kita ketahui 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor. Sedangkan 2 kali pangkat 2 itu 2 kali 2 saja.
kita sama-sama mempunyai 2 kali 2 ya, yang atas 2 kali 2-nya dibagikan 2 kali 2 yang bawah hasilnya kan 1 ya, sehingga tersisa 2 kali 2 kali 2 atau sebanyak 3 faktor. Sebenarnya 3 faktor ini dari mana? Ya 5 dikurangi 2, pangkat 5 dikurangi pangkat 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 3. Ya, sifat yang kedua ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, ya hasilnya adalah A pangkatnya itu dikurangi P dikurangi Q. Kalau 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 4, artinya 2 pangkat 10 dikurangi 4, jadi 2 pangkat 10 kurangi 4, 6, seperti itu ya. Kalau 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2, ya 10 pangkat 5 dikurangi 2, 10 pangkat 5 kurangi 2, 3, berarti 10 pangkat 3. Kita lanjutkan ke yang ketiga, sifat yang ketiga. Apabila P dan Q itu adalah sama, P-nya sama dengan Q, kita ingat ketika bilangan pembagian A pangkat P dibagi A pangkat Q kan dikurangi ya pangkatnya. Jadinya A dipangkatkan P dikurangi Q. Di situ diketahui Q-nya sama. Kalau Q-nya sama berarti pangkatnya Q dikurangi Q. Q dikurangi Q, suatu bilangan dikurangi satu bilangan, hasilnya apa? 0. Berarti A-nya pangkat 0. Ini seperti itu ya. Oke, kalau kita yang kedua, kalau kita lihat A pangkat P dibagi A pangkat Q, di mana P-nya itu sama dengan Q, P-nya ganti dengan Q, maka A pangkat Q dibagi A pangkat Q. Suatu bilangan dibagi suatu bilangan, hasilnya 1 kan ya. Kalau dibagi 1, kalau dikurangi 0 kan. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan sifat yang ketiga yaitu ketika ada suatu bilangan dipangkatkan 0 atau A pangkat 0 hasilnya pasti 1. 5 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. 100 ribu pangkat 0, 1. Tetap ya. Yang keempat, sifat yang keempat, A pangkat min P. Ini juga disebut juga dengan pangkat negatif. Lalu bagaimana ketika pangkat negatif? Kita lihat A pangkat min P. Min P itu kan sama saja 0 dikurangi P kan ya. 0 kurangi P apa? Min P kan. Jadinya A pangkat min P sama dengan A pangkat 0 dikurangi P. Sama dengan, nah ini kan pengurangan. Kalau pengurangan dijabarkan dengan bilangan pokok yang sama itu menjadi pembagi. Basisnya dibagi A pangkat 0 dibagi A pangkat P. Kita ketahui A pangkat 0 tadi sifat yang ketiga itu 1. Berarti 1 per A pangkat P. Dapat kita simpulkan ketika suatu pangkatnya negatif, dibalik itu menjadi positif ini ya. A pangkat min P sama dengan 1/, A pangkat P-nya positif. A pangkat min 3 sama dengan 1/, A pangkat 3. Kalau 2 pangkat min 3 berapa? 2 pangkat min 3. Ya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 8 atau 1/8. Oke, sifat yang ke berapa? 5 ya. Nah, sifat yang kelima. Kalau ada kasus A kalikan B dipangkatkan 3, itu bagaimana? Ya A kali B di sebanyak 3 faktor kan? Berarti A kali B, A kali B, A kali B, seperti itu kan? Nah, dimana kalau kita itu gabungkan untuk A-nya, kita jadikan satu kelompok untuk AA-nya. A-nya ada berapa? 3 faktor juga. B-nya ada 3 faktor juga. Sehingga diperoleh ketika A kali B dipangkatkan 3, ya A pangkat 3, B pangkat 3. Atau pangkatnya didistribusikan ke masing-masing bilangan pengali tersebut. Oke, dari situ kita bisa simpulkan kalau ada A kali B pangkat N, artinya A pangkat N, B pangkat N. Jadi kalau ada AB pangkat N, ya sama dengan A pangkat N, B pangkat N. A kali B pangkat N sama dengan A kali N kali A pangkat N kali B pangkat N. Ingat itu ya. Oke, berikutnya yang ke-6, sifat ke-6. Kalau tadi perkalian ya, dipangkatkan. Sekarang baginya yang dipangkatkan gimana? Kalau bagi yang dipangkatkan, kita ketahui A per B dipangkatkan 2 artinya apa? Ya A per B dikalikan A per B kan? Ini kan pecahan ya, pecahan bagaimana mengerjakannya? Ya pembilang dikalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. A kali A jadinya A kuadrat, B kali B hasilnya B kuadrat. Sehingga A per B kuadrat sama dengan A kuadrat dibagi B kuadrat. Artinya pangkatnya didistribusikan ke masing-masing bilangannya. Jadi kalau di perkalian didistribusikan juga, kalau di pembagian sama ya, didistribusikan A per B pangkat N sama dengan ya A pangkat N dibagi B pangkat N gitu. Contohnya apa? Setengah pangkat 3 berapa? Ya 1
dibagi pangkat 3 per 2 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 1/8. Itu contohnya seperti itu. Oke, untuk sifat yang terakhir ya, 7. Wah, 7 bilangan ganjil, asik ini, ganjil. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Kalau 2 pangkat 3 kita gambarkan sebagai satu kesatuan, maka dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 3-nya dikalikan sebanyak 4 ya. Berarti kita bisa mendefinisikan 2 pangkat 3 kali pangkat 4 itu 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 3 sebanyak 4 faktor gitu kan. Sedangkan 2 pangkat 3 sendiri yang ada di dalam kurung itu kalau kita jabarkan menjadi perkalian ya 2 kali 2 kali 2 atau 3 faktor. Jadi kita bisa memfaktorkan satu-satu sehingga 3 faktor, 3 faktor, 3 faktor, 3 faktor. Ada 3 faktor sebanyak 4 sehingga kita dapat notasikan 2 pangkat 3 pangkatkan 4 ya 2 pangkat 3 dikalikan 4 atau pangkatnya dikalikan. Hasilnya 2 pangkat 12 seperti itu ya. Secara umum kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N ya pastinya A pangkat M kali N. Oke, pangkatnya dikalikan seperti kalau pangkat dipangkatkan. Jangan lupa subscribe kan Jangan lupa subscribe kan Oke, kita ke latihan soal ya. Ada soal nomor 1, tentukan nilai P sehingga persamaan berikut ini tepat. A, 2 pangkat 3 pangkatkan lagi 4 sama dengan 2 pangkat P. B, X pangkat P dikalikan X pangkat 2 sama dengan X pangkat 7. C, 2X pangkat P sama dengan 16X pangkat 4. Nomor 2, sederhanakan. A, 3 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 4 dibagi 3 kalikan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. B, 2x kuadrat y pangkat 3 dikalikan 5x y pangkat 7. Oke, kita coba menjawab ya latihan soal dari sifat-sifat eksponen ya. Yang pertama, tentukan nilai P sehingga persamaan berikut tepat. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat P. Kita ketahui bahwa ketika pangkat dikalikan kan berarti 2 pangkat 3 kali 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat P. Di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2. Kita ketahui kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya disamakan. Jadi P sama dengan 12. Untuk yang B, X pangkat P dikalikan X pangkat 2 sama dengan X pangkat 7. Kita selesaikan dulu ruas kirinya. X pangkat P dikalikan X pangkat 2 itu sama-sama bilangan pokoknya X. Karena sama-sama bilangan pokoknya X dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi P ditambah 2. Oke, ruas kiri sudah bilangan pokoknya X, ruas kanan juga bilangan pokoknya X. Sekarang tinggal kita samakan pangkatnya. Ruas kiri P ditambah 2, sedangkan ruas kanan 7. Berarti P tambah 2 sama dengan 7. P tambah 2 sama dengan 7, P-nya berapa? 5 ya, 7 dikurangi 2, jadinya P-nya 5. Oke, yang ketiga, 2x pangkat P sama dengan 16x pangkat 4. Kita ketahui 2x pangkat P di sini ada dua bilangan yang di situ dua kesatuan ya. Kita ketahui 16 itu adalah 2 pangkat 4, sama-sama 2 pangkat 4 ya. Oke, kita lihat ruas kiri, ruas kanan ada faktor 2 dan X, yang kanan juga 2 pangkat 4 dikalikan X pangkat 4. Di sini sama-sama 2, pangkatnya sama. Kita gabungkan pangkatnya ini, berarti jadinya ruas kanannya menjadi 2x pangkat 4. Ini di dalam kurungnya sudah sama, 2x sama-sama 2x, maka kita simpulkan pangkatnya, P-nya itu sama dengan 4. Kalau masih bingung bisa di kolom komentar ya, nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua, sederhanakan ya. Yang A, 3 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 4 dibagi 3 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kita jabarkan dulu untuk yang bilangan pokoknya sama, itu jadikan 1 ya. 3 pangkat 2 dengan 3 ya. Terus 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3. Ini kan sama saja pengali kan. 3 pangkat 2 per 3 dikalikan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2 pangkat 3, maaf. Kalau 3 pangkat 2 sendiri dibagi dengan 3 berapa? Kalau pembagian bilangan pokoknya sama, dikurangi kan 2 bilangan pangkat 2 di atas dikurangi dengan pangkat di bawahnya 1 kan. 2 pangkat dikurangi 1 ya 1. Sedangkan untuk bilangan pokok yang 2 pangkat 4 di atas, 2 pangkat 3 di bawah kan. Kalau berarti ini dikurangi kan 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Berarti 3 pangkat 1 kalikan 3 pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan bilangan 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 pangkatkan 2 36. Oke. Untuk yang B, 2x kuadrat y pangkat 3 5xy 7. Kita kalikan untuk bilangan
yang tidak ada pangkatnya dulu kan. 5 dengan 2 ini tidak ada pangkatnya, kita jadikan 1. 2 kali 5 10 ya. Terus X dengan X-nya bilangan pokok yang sama, X dengan X yang depan pangkatnya 2, yang belakang 1, berarti ditambahkan ya, 2 ditambah 1 bilangan pokok X pangkatnya ditambahkan 2 tambah 1. Sedangkan bilangan pokok Y depannya pangkatnya 3, belakangnya 7, berarti 3 ditambahkan 7, sehingga diperoleh sama dengan 10 X pangkat 3 dikalikan Y pangkat 10. Untuk serba-serbinya, ini tentukan nilai P-nya, sederhanakan berikut. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktu menontonnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.